Hai people, masih inget gak sama peristiwa yang satu ini? Gimana, masih inget kan? Nah sekarang saya berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Hari Purnomo. Halo Bapak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Sehat? sehat. Mbak Asri sehat? Alhamdulillah sehat. Abis manjat lagi nggak Pak? Ah, iya. Enggak lah, cukup lah. Cukup Kemarin ya? aja. Satu kali aja. Iya. Pak ini kan hari Sabtu, biasanya kegiatannya apa sih Pak kalau di weekend? Kalau di hari Sabtu dan Minggu, justru kita anggota lalu lintas itu justru lebih sering turun ke lapangan. Karena kan gitu? ya ke jalan, karena kita tahu bahwa di hari Sabtu dan Minggu justru masyarakat banyak yang menggunakan jalan raya untuk hanya sekedar sepedaan, kemudian jalan kaki, kemudian ya kegiatan-kegiatan bersama keluarga. Nah, karena mereka banyak di jalan, maka tugas kami sebagai anggota lalu lintas harus mengamankan ya sampai mereka pengguna jalan itu terganggu ya, karena kan mereka bercampur tuh antara yang bersepeda kemudian naik kendaraan mobil roda 2 itu bercampur, maka kita hadir pagi-pagi jam 6 pagi sudah hadir sampai jam 9 untuk memastikan arus lalu lintas itu aman ya betul. Pak, beberapa waktu lalu nih wajah Bapak Hari ini warawiri di sosmed. Ada yang tahu kenapa? Iya Pak Hari ini ikutan manjat ke atas untuk negosiasi sama pendemo yang manjat ke tiang marka ya Pak? Betul, tiang rambu VMS namanya. Tiang rambu VMS. Boleh ceritain dong Pak, itu gimana sih Pak ceritanya? Jadi waktu itu kejadiannya hari Senin ya, hari Senin. Ketika saya melakukan patroli, kontrol jalan lalu lintas, karena biasanya hari Senin itu terjadi peningkatan arus lalu lintas. Orang mau bekerja pagi-pagi. Baru mulai ya, baru mulai. Apalagi waktu itu habis liburan panjang. Ya, habis liburan panjang 5 hari, sehingga hari Senin itu mungkin mereka euforia. Nah, makanya saya keliling, putar, cek, memastikan anggota berada di lapangan, kemudian arus lalu lintas tetap lancar meskipun macet begitu. Namun demikian, ketika saya melewati jalan protokol Sudirman, Tamrin, itu kok macetnya panjang sekali. Nah, kemudian saya curiga, kenapa ini? Kemudian saya coba untuk masuk sampai ke lokasi, di dukuh atas ya tepatnya, ternyata ada orang yang naik tiang rambu VMS, kemudian menyampaikan orasi dengan memasang beberapa kata spanduk, kemudian dia berbicara, menyampaikan protes dengan pemerintah dan seterusnya, sehingga ini menjadi pusat perhatian masyarakat pengguna jalan. Nah, karena kemudian saya sampai di situ, sudah banyak petugas. Ada dari Polsek sudah ada, Koramil juga sudah ada, kemudian dari Damkar juga sudah ada dengan peralatannya, ada mobil Damkar dengan peralatan-peralatan yang mereka punya, kemudian ada Satpol PP juga di situ. Namun demikian, saya lihat kok tidak ada yang naik, negosiasinya di bawah. Nah, berdasarkan pengalaman tugas saya, ketika melakukan negosiasi dengan para pelaku tindak kejahatan atau mungkin ya orang-orang yang memang perlu kita amankan, kalau kita komunikasinya jauh, maka tidak bisa merebut hatinya, kurang begitu kan? kena ya Pak ya? Kurang deket, tidak bisa merangkul dia, tidak bisa melakukan negosiasi begitu kan? Kalau dari bawah sampai atas
Ya nggak mau turun ya, ayo turun, nggak pada mau turun. Terus saya bilang sama beberapa petugas yang ada di situ, Pak, kenapa nggak ada yang berani, nggak ada yang mau naik? Saya bilang gitu kan. Nah, ada yang nyampaikan, Pak, orang itu bawa bambu runcing. Wah, kaget juga saya kan. Jangankan orang-orang kita sama bambu runcing takut, Belanda aja takut sama bambu runcing. Betul. Kan lari dia Belanda itu. Kabur ya, kabur. Apalagi kita begitu kan, untuk naik dengan peralatan tidak memenuhi standar keamanan, security, tidak memenuhi standar. Saya hanya berbekal, saya ada biasa bawa stick Barton. Stick Barton itu dia tongkat yang bisa untuk perlindungan kita, tanpa tali, tanpa peralatan keamanan apapun. Makanya terus kemudian saya nekat naik, kemudian dalam pikiran saya harus merebut dulu nih bambu runcingnya, karena kan senjatanya dia kan. Nah, namun demikian dengan cara-cara yang lembut, cara-cara yang soft, dilakukan pendekatan-pendekatan. Akhirnya apa yang Bapak lakukan sampai dia melemah, Pak? Ya, hanya kita ajak obrolan-obrolan ringan saja. Ajak makan, sarapan, kemudian ajak ngopi. Ayo kita turun, Pak, kita ngopi. Saya keluarin uang saya kan, ini saya bawa duit nih merah-merah kan, ayo kita turun. Saya bilang gitu, kita ngopi, sarapan bareng dan seterusnya gitu kan. Kemudian saya sentuh dengan hal-hal yang ya ringan-ringan saja lah, obrolan ringan dan seterusnya. Terus saya lihat dari matanya sudah mulai ada komunikatif dengan saya, sudah mulai kooperatif, barulah saya masuk. Saya masuk pelan-pelan, singkat kata, yang bersangkutan akhirnya luluh, kemudian percaya dengan saya, dia minta beberapa jaminan keamanan dan seterusnya, mau dia, akhirnya saya turuti, harusnya saya rebutlah bambu runcing itu. Pak, saya punya sesuatu nih, saya mau tunjukin ke Bapak. Apa itu? Kenapa tahu aja. Bapak Hari kenapa ketawa nih? Tahu aja. Jadi apa yang terlintas di pikiran Bapak pas saya nunjukin ini, Pak? Raket kan? Iya. Ternyata ini isinya raket nyamuk, Pak. Jadi ini raket. Raket nyamuk. Jadi apa yang terlintas di pikiran Bapak? Ya badminton. Sering banget ya, Pak? Ya bisa seminggu bisa 2 atau 3 kali lah. Wah, berarti ini salah satu hobi Bapak Hari. Betul. Bapak jago kali Pak mainnya, Pak? Kalau Bapak jago, saya mau ngajakin main. Boleh. Saya jago, Pak, lumayan. Kapan kita tanding? Bener ya? Nanti ya, nih, people. Aku diajakin langsung untuk main badminton. Berarti Bapak ngikutin juga nggak perkembangan olahraga badminton di Indonesia? Ya, kalau mengikuti sekali sih tidak ya, tapi tahulah beberapa pemain-pemain yang sekarang sedang tenar ya. Siapa contohnya, Pak? Antonius Ginting, singlenya, kemudian ada Melati Jordan pasangan itu. Betul. Terus kemudian ada yang masih muda Pak? Itu yang Kevin Marcus. The Minions. Iya, Minions. Kalau Bapak Hari tuh sukanya ngisi waktu luang tuh dengan apa gitu biasanya? Ya. Jadi gini, sebetulnya badminton itu bukan olahraga favorit saya. Oh, ada lagi yang lain? Justru olahraga favorit saya sejak muda, dari SMP, itu adalah voli. Wah, agak jarang nih, voli. Kemudian saya memang, tapi kadang badminton juga. Kadang di lomba antar RT 17-an, kadang sore main voli, tanding, malamnya main badminton. Untuk membela RT bertanding begitu kan. Ini ada atlet di RT-nya loh, people. Betul, tapi menjelaskan ya kenapa Bapak Hari tuh tinggi badannya. Ya, karena suka voli. Nah, people, kita udah tahu ya Pak Hari ini sukanya apa, terus olahraganya sukanya apa, emang olahraga banget orangnya. Pak, seneng banget ngobrol sama Bapak, tapi ada satu pertanyaan terakhir. Apa rencana Bapak ke depannya untuk Ditlantas? Saya berharap bisa Ditlantas ini makin bisa berkontribusi untuk masyarakat, terutama adalah masyarakat pengguna jalan. Keberadaan kita di tengah masyarakat, khususnya di lalu lintas jalan, itu bermanfaat. Ketika ada gangguan-gangguan Kamseltipcar Lantas, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, maka dengan kehadiran kita itu bisa teratasi. Itu harapan saya. Tentunya
hal-hal langkah-langkah yang kita lakukan itu tidak hanya langkah-langkah secara konvensional, tetapi juga kita mengikuti perkembangan zaman modern. Kita sekarang sudah ditopang dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, IT. Nah, itu yang terus kita gesa, terus kita bangun kecanggihan-kecanggihan teknologi ini, baik itu dalam pelaksanaan tugas di lapangan, seperti yang kita ketahui bersama saat ini kita mempunyai penegakan hukum berbasis elektronik yang disebut dengan ETLE. Ya. Tapi sejatinya kita berharap dengan adanya penegakan hukum secara elektronik ini justru berkeinginan masyarakat itu mempunyai budaya berlalu lintas yang tertib. Jadi tidak harus ditangkap polisi, tidak harus kemudian ditangkap sama kamera ETLE, di capture sama kamera ETLE, tidak. Tetapi justru kesadaran sendiri mempunyai budaya tertib lalu lintas. Itu harapannya seperti itu. Wah, jadi dengerin ya In People. Ya. Bapak Hari, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Baik. Sudah hadir di In Today dan sudah bersedia bincang-bincang nih sama kita. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Sukses selalu In Today. Sukses selalu. Makin dilihat, makin disenangi sama masyarakat. Amin. Salah satu alternatif hiburan masyarakat. Iya, makasih ya Pak. Amin. Nah, In People, berikut tadi bincang-bincang kita bersama dengan Wadir Lantas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo. Semoga bermanfaat, sampai berjumpa lagi di lintas selanjutnya. Saya Asni Putri, In Today, In People's Way. Dadah! Pak, ayo kalau kita langsung Beto. Ayo, siapa takut? Saya bodoh, Pak. Lanjut ya. Saya jago loh, Pak. Tapi gitu, Pak, main badmintonnya main badminton tanpa net. Kayak di lapangan aja gitu.